Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Di bab yang ke-9 kita akan membahas tentang bekerja dengan Java Class Library. Materi ini adalah materi yang diambil dari Java Education Network Indonesia atau JENI. Nah, materi di sini dari sisi teorinya agak cukup panjang, tetapi nanti akan disampaikan poin-poin penting dari materi yang ada di bab ini. Jadi, di dalam konsep dasarnya kita akan menjumpai istilah yang kita sebut dengan object oriented. Jadi yang saya sorot ini adalah object oriented. Kemudian nanti ada OOP, jadi object oriented programming, yang fokus pada bagaimana kita teknis menulis kode program itu menggunakan pendekatan berorientasi objek. Jadi mata kuliahnya menjadi object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada lagi biasanya mata kuliah yang lain yang terkait dengan object oriented adalah Object Oriented Analysis and Design atau OOAD, atau kalau mungkin di beberapa kurikulum di program studi komputer itu ada namanya analisis dan desain berorientasi objek. Jadi kalau analisis dan desain itu nanti banyak membahas konsep perancangan sistemnya, dan nanti akan dikenalkan banyak sekali diagram yang ada di dalam UML. Jadi UML itu adalah salah satu diagram Unified Modeling Language yang banyak digunakan untuk melakukan analisis dan perancangan berbasis objek. Nanti ada use case diagram ya untuk melihat fitur-fitur ataupun fungsionalitas dari sistem. Ada kelas diagram ya, hampir ada belasan diagram yang nanti dibahas lebih spesifik di mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek. Sedangkan di mata kuliah kita ini karena fokusnya adalah pemrograman, maka kita akan banyak membahas tentang konsep di pemrogramannya, seperti itu. Nah, kita akan bahas poin-poin pentingnya. Jadi nanti kita akan mempunyai satu sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana kita merancang ya ataupun menulis kode program berbasis objek. Nah, secara umum ada 3 hal yang menjadi titik poin pentingnya tentang apa ciri pemrograman berorientasi objek dan pemrograman yang lain. Misalnya ada bagaimana menulis kode program secara prosedural, ada penulisan kode program secara terstruktur. Nah, kalau di mata kuliah yang lain ya, yang misalnya pemrogramannya prosedural atau terstruktur, misalnya ambil contoh di Visual Basic misalnya ya, atau bahasa basic itu biasanya kita membuat satu prosedur dengan mekanisme sub nama prosedur and sub ya. Misalnya sub, misalnya ada prosedur perkalian. Nah, nanti diakhiri dengan and sub. Bagaimana kalau membuat fungsi, misalnya ada function perkalian misalnya, nanti mengembalikan nilai, di akhirnya itu ada blok ditutup dengan end function, misalnya seperti itu. Nah, kalau di pemrograman berorientasi objek, kalau kita lihat di tabel ini ya, jadi di sini ada istilah namanya objek, ada properties, ada behavior. Jadi ciri kode program yang ditulis menggunakan pendekatan berorientasi objek, nanti di sini ada objek ya. Sebenarnya di sini lebih tepatnya adalah kelas ya. Jadi yang disorot ini ada istilah objek, ini lebih tepatnya adalah kelas. Jadi ketika nanti kita membangun kode program itu berbasis kelas ya, dikemasnya satu file satu kelas seperti itu ya. Seperti pembahasan kita di sebelumnya ketika mulai mempelajari bahasa Java, kan di sini ada kelas ya. Satu kelas Java otomatis adalah satu file yang berekstensi .java. Nah, sebelum dieksekusi, dikompilasi dulu untuk bisa menjadi bytecode
dengan ekstensi .class ya. Jadi nanti file yang berekstensi .class itulah yang nanti akan dijalankan seperti itu. Nah, kemudian ada properties. Nah, properties ini bahasa lainnya bisa kita sebut dengan variabel ya, konsepnya sama. Atau orang lain dalam konsep-konsep yang lain itu menyebutnya sifat, menyebutnya ciri, itu juga boleh. Tapi kalau dari sisi kode pemrograman, kita akan lebih mudah menyebutnya sebagai variabel. Jadi variabel yang melekat pada sebuah kelas itu adalah properties. Kemudian ada yang ketiga, salah satu ciri bahasa pemrograman adalah punya behavior. Behavior ini bisa kita sebut juga dengan metode. Nah, metode itu apa? Kalau di dalam bahasa pemrograman prosedural, kita akan menyebutnya sebagai fungsi atau prosedur. Jadi satu bangunan kode program itu kita kemas, kita bagi-bagi menjadi blok yang kecil ya, berupa fungsi dan prosedur. Kalau prosedur itu sudah kita bahas, satu blok program yang dijalankan saja. Kalau function atau fungsi itu blok program, setelah dieksekusi dia akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, cirinya kalau di dalam bahasa pemrograman Java, kalau ada prosedur itu ditandai dengan notasi void, di mana ada void dalam pemberian nama blok program atau nama metode, maka metode tersebut sebagai prosedur. Seperti itu ya. Jadi ciri dari bahasa pemrograman kita bisa melihat yang pendekatannya berorientasi objek adalah adanya kelas ya. Kalau objek itu nanti instansiate dari kelasnya atau turunan dari kelasnya. Kalau properties bisa disebut variabel yang melekat pada kelas, bisa disebut ciri-cirinya ya, ciri-ciri atau sifat. Kalau behavior biasa disebut dengan metode, atau bisa juga kita, kalau yang terbiasa di prosedural itu ada fungsi dan prosedur. Misalnya seperti ini ada kelas namanya car ya, mobil. Nah, sifat, ciri atau propertiesnya apa? Misalnya memiliki tipe transmisinya. Nanti nilainya bisa apakah manual ya, ataukah nanti otomatis. Kemudian nanti sifat yang lain atau ciri yang lain apa? Misalnya pabrikannya dari mana ya, warnanya mobil tersebut apa. Nah, seperti itu. Kemudian nanti behaviornya apa, metodenya ya, dia bisa belok ya, berbelok kanan kiri, maju mundur ya, bisa melakukan pengereman atau melakukan percepatan, seperti itu. Ada lagi kelas namanya lion ya. Ya, ini kalau misalnya ada hewan itu punya beratnya berapa ya, berapa beratnya. Kemudian nanti warna kulitnya ya, bukan kulit, warna bulunya apa, seperti itu. Jadi nanti punya juga behavior atau metode ya. Dia bisa tidur, dia bisa berburu dan lain sebagainya. Jadi ciri kode program yang dikemas dalam konteks atau dalam paradigma berorientasi objek selalu diingat, dia punya kelas, dia punya properties, dia punya metode ya. Jadi tiga hal itu saja yang nanti coba kita telaah di kode programnya. Nah, ini pembahasannya agak panjang, tapi poin-poin pentingnya seperti itu ya. Kemudian apa perbedaan kelas dan objek? Nah, tadi salah satu ciri dari bahasa pemrograman yang penulisannya menggunakan konsep berorientasi objek, dia ada kelas. Nah, kelas itu bisa dibayangkan kalau kita punya cetakan ya, cetakan kue misalnya. Cetakannya itu kan blueprint ya, kalau bentuknya segi 5 ya segi 5, bentuknya bulat cetakannya ya nanti hasil kuenya jadi bulat. Nah, bisa dianalogikan kelas itu seperti cetakan kue. Cetakannya mungkin ya kita buat cuma satu, tapi nanti kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut itu bisa berapapun jumlahnya tergantung kebutuhan kita. Di pemrograman juga sama. Jadi nanti anggap saja cetakannya itu adalah kelas,
kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut disebut dengan objek. Jadi objek itu adalah instan dari kelas, seperti itu. Atau kalau dianalogikan lagi yang lebih sederhana, kita semua pernah buat tabel ya. Tabel, misalnya kita buat nama tabelnya mahasiswa, boleh pakai database manajemen sistem apa saja, misalnya pakai Access, MySQL, Oracle ya. Pada saat kita buat tabel, kita mendefinisikan beberapa kolom di dalamnya. Misalnya tabel mahasiswa, kemudian kolomnya atau fieldnya itu ada nomor induk mahasiswa ya. Misalnya tipe datanya adalah char, lebarnya misalnya 12. Nama ya, kolom nama misalnya. Kemudian nanti tipe datanya varchar, misalnya lebarnya 50. Nah, definisi tabel itulah kita asumsikan sebagai kelas. Tabelnya cuma satu yang kita buat. Nah, nanti objeknya yang mana? Asumsi objeknya adalah baris record yang kita simpan di dalam tabel. Jadi tabel mahasiswa itu tergantung jumlah record yang kita akan gunakan, yang akan kita simpan berapa banyak sesuai kebutuhan. Bisa menyimpan record sebanyak 100, 1000, tergantung kebutuhan. Jadi bisa dianalogikan kelas itu seperti tabel instan. Ya, instan dari kelas atau objeknya itu ya record-record tadi. Seperti itu, bahasa sederhananya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita diminta kelas yang mana, objek yang mana, kita coba lihat di kode programnya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh sederhananya, ada kelas namanya mobil. Nah, ini nanti objek yang dihasilkan dari kelas mobil tadi ada mobil A, mobil B, mobil C, dan seterusnya. Nah, makanya nanti ada instan variabel, ada instan method. Instan variabel itu ya properties yang dimiliki oleh car tadi. Instan method adalah metode yang dimiliki oleh car tadi. Maka otomatis semua metode, semua properties yang dimiliki oleh mobil otomatis akan dimiliki juga oleh objek-objek yang dihasilkan dari kelas tersebut. Jadi kelas ini adalah blueprintnya, cetakannya, objek car A ya, objek car B ini adalah individu ya, atau objek yang dihasilkan dari kelas car yang sudah didefinisikan. Seperti itu. Tinggal nanti karakteristiknya ya berbeda-beda. Nanti ada mobil yang pabrikannya Mitsubishi ya, ada mobil yang pabrikannya Toyota. Seperti itu. Warnanya bisa beragam. Ada biru, ada merah, seperti itu. Jumlahnya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Berapa banyak objek yang kita akan hasilkan dari sebuah kelas, seperti itu. Nah, itu poin pentingnya di sana. Nah, kita coba melihat instansiasi dari kelas. Jadi di sini kita akan lihat ada satu baris yang diblok di sini ya. Misalnya di sini ada notasi atau kode program, misalnya string str2 sama dengan new string hello world. Nah, kita bisa lihat ya, apa ciri dari bahasa pemrograman. Ya, ada kelas ya. Nah, kelasnya di sini memang tidak terlihat ya, karena ini segmen kode program ini bagian dari kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang disebut objek itu yang mana? Nah, pendefinisian kita membuat objek itu sama dengan pendefinisian kita membuat variabel. Jadi kalau sekilas ini sebenarnya adalah kode program yang kita gunakan untuk membuat variabel. Jadi str2 ini adalah variabel. Namun demikian, str2 ini adalah objek. Jadi kalau kita melihat sekilas ini memang variabel benar. Tapi secara substansi str2 ini adalah objek. Objek yang bagaimana? Objek yang diturunkan. Jadi kalau ada new, maka itu disebut dengan instantiate. Kita menghasilkan satu individu ya. Kalau ibarat kue itu kita menghasilkan satu kue dari cetakan, dari kelas, dari blueprint. Apa blueprintnya atau kelasnya? Kelasnya adalah string. Jadi di sini str2 ini adalah instansi dari kelas namanya string, seperti itu ya.
Jadi kalau diminta mana dari satu segmen baris program ini yang disebut objek, itu adalah str2. Kelasnya yang mana? Di sini ada kelas namanya string. Seperti ini. Jadi nanti kalau kita menjumpai kode program yang berbasis pendekatannya adalah pemrograman berorientasi objek, ada new. Nah, ini maka variabel di sebelah kirinya sebelum tanda sama dengan itu bisa dipastikan sebagai objek. Nanti bisa string str3, string str4. Nah, tapi kelasnya cukup satu saja, seperti itu, ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan instansiasi. Kalau analogi dengan tabel ya tadi, kita punya tabel mahasiswa, kita isi data baru, baris record baru, maka di situ disebut instan dari tabelnya, satu record tadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba berbicara tentang metode agak lebih dalam lagi ya. Nah, nanti di dalam kita memanggil metode, karena metode itu adalah salah satu ciri dalam bahasa pemrograman yang pendekatannya berorientasi objek, metode itu adalah bagian dari kelas. Ketika kita menurunkan tadi ya, nama objek yang diturunkan, misalnya tadi ada str2, maka pemanggilannya cukup seperti ini. Nama objek, titik, nama metode. Nah, kalau nama metode itu biasanya berupa fungsi dan prosedur, dia memiliki parameter. Kalau parameternya kosong, maka cukup nama objek, titik, nama metode, buka kurung, tutup kurung. Kalau ada parameter, maka dia disebutkan di sini. Bisa 1, kalau lebih dari 1 diberi tanda koma, parameter kedua koma, parameter ketiga, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi kalau ada public char, nah kalau dia definisinya char, maka dia adalah function, ya. Nah, function char AT. Jadi char AT ini nama functionnya atau nama metodenya, kemudian nilai kembaliannya adalah char. Nah, ini parameternya, ya. Kemudian ada public boolean equals ignore case. Nah, boolean ini adalah tipe data yang dikembalikan oleh metode equals ignore case dengan parameternya adalah another string, seperti itu. Jadi nanti kita pemanggilannya menggunakan nama objek titik nama metodenya, seperti itu ya. Kemudian ada konsep lain yang juga perlu kita telaah lebih dalam lagi adalah tentang passing variabel dalam metode. Jadi secara umum ada dua metodenya, bisa pass by value, jadi melewatkan variabel ke dalam metode berdasarkan namanya, atau bisa juga berdasarkan referennya. Nah, perbedaan mendasarnya apa? Nah, jadi di sini ada kata kuncinya. Jadi kalau kita melewatkan variabel by values, itu berlaku untuk tipe data primitif. Nah, bisa dilihat kembali. Tipe data primitif itu ada di mana? Di pembahasan di awal-awal ya, tentang tipe tipe data, bagaimana mendefinisikan variabel dan konstanta. Nah, pada pembahasan tipe data itu dijelaskan panjang lebar tipe data primitif. Karena selain tipe data primitif, ada tipe data turunan atau derivasi. Misalnya ada tipe data array ya, ada tipe data objek yang seperti tadi kita bahas. Jadi selama tipe datanya primitif, misalnya int, double, float, boolean, itu bisa dipastikan kita melewatkannya hanya pass by values saja, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat segmen program yang ada di pembahasan ini. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul konsep baru yang kita kenal dengan parameter itu ada jenisnya. Jadi ada yang kita sebut dengan parameter aktual. Jadi kalau di sini ya, di bagian tes kita memanggil sebuah metode, kemudian ada variabel yang dilewatkan, maka variabel i pada saat pemanggilan metode dikenal dengan variabel aktual. Ini adalah variabel aktual. Jadi variabel yang dilewatkan atau parameter aktual itu adalah
nilai yang dilewatkan pada saat pemanggilan sebuah metode. Nah, itu adalah parameter aktual. Nah, ada juga variabel ataupun nilai yang dilewatkan pada pendeklarasian atau pendefinisian metode, misalnya INTJ. Maka INTJ ini adalah parameter formal. Diingat-ingat saja, parameter aktual itu terjadi atau ketika kita memanggil sebuah metode seperti ini ya. Jadi ini adalah parameter aktual. Sementara parameter formalnya adalah J pada saat kita mendefinisikan atau membuat sebuah metode seperti itu. Nah, kita kembali pada ciri bagaimana kita membangun pemrograman berorientasi objek itu di sini. Kita bisa lihat misalnya ciri yang pertama adalah adanya kelas. Jadi kalau satu blok program ini kita diminta ciri dari bahasa pemrograman, pertama ada kelas, coba dilihat. Di sini ada kelas, apa nama kelasnya? TestPassBValue. Maka ini sudah terlihat ciri pertama, adanya nama kelas. Nama kelas otomatis menjadi nama file dengan ekstensi Java. Adapun public ya, nanti adalah sebuah modifier, ada private ya. Nanti kita bahas di sesi yang lebih dalam lagi ya. Yang jelas di sini kalau ada kelas, maka ini terlihat sebagai pendekatannya pemrogramannya berorientasi objek. Ciri yang kedua adalah adanya properti. Nah, propertinya yang mana dari segmen kode program ini? Propertinya adalah ini. Ketika kita menemukan variabel di dalam kode program kita, misalnya i ya, ini semuanya adalah properti. Nah ya, ini properti. Kemudian di sini juga properti, variabel formal, parameter formal juga properties. Nah, cuma ada yang menjadi bagian dari metode main ya, ada juga yang menjadi bagian dari metode test. Ini semuanya metode dengan jenisnya adalah prosedur karena ada void, jadi tidak ada nilai yang dikembalikan. Dia prosedur, metode dengan jenis execution saja, seperti itu. Nah, ciri yang ketiga ada metode. Mana metodenya? Ya, blok program ini disebut dengan metode. Metodenya apa? Ada metode main ya, yang pertama kali dieksekusi. Ada metode yang kedua adalah test. Nah, jadi ciri bahasa pemrograman berorientasi objek selalu diingat, ada definisi kelas yang pertama. Yang kedua adanya properti ya. Nah, variabel-variabel ini properti, ada metode. Metodenya ini satu blok metode, satu blok metode seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme PassBValue? Ini pada prinsipnya secara sederhana adalah tadi terjadi hanya pada tipe data primitif. INT ini adalah jenis tipe data primitif ya. Ketika definisinya adalah di formalnya tipe data primitif, hampir bisa dipastikan itu passingnya bValue. Bagaimana? Nah, kita bisa eksekusi ya nanti kode program ini menggunakan JDEP. Tapi secara umum seperti ini, coba kita lihat. Variabel i diberi nilai 10. Nah, ketika kita mencetak nilai i, maka di dalam eksekusi, hasil eksekusinya akan menghasilkan nilai dengan 10. Nah, kemudian kita panggil metode test i. Nilai 10 tadi kita lewatkan di sini, passing ya. Maka di sini akan dilewatkan juga di sini menjadi nilai untuk variabel formal J. Nah, variabel formal J ini ternyata diubah pada definisi metode di tes ini. Nah, karena dia hanya PassBValue saja, perubahan di dalam blok ini tidak akan mempengaruhi ya, tidak akan mempengaruhi nilai yang ada di luar bloknya. Jadi kalau tadi di luar bloknya itu nilai i-nya 10, kita tampilkan di sini, kita panggil lagi ya metode, ternyata sudah diubah jadi 33. Tapi perubahannya hanya ada terjadi di blok ini saja. Maka nanti kalau misalnya kita eksekusi kode program yang kedua, karena tidak membuat perubahan di luar blok metodenya, maka nilainya tetap 10. Jadi ini menghasilkan nilai 10, dipanggil di sini pass ya, PassBValue ya. Maka di sini kita
tetap mendapatkan nilai I-nya adalah 10. Seperti itu ya. Nah, nanti yang phase by reference bagaimana? Ya, ini terjadi ketika tipe data yang dilewatkan itu adalah tipe data non primitif. Misalnya di sini adalah array ya. Nah, kita bisa lihat di sini by reference ya, terjadi kalau parameter yang dilewatkan itu adalah jenisnya misalnya yang turunan, misalnya array. Jadi kita bisa lihat di sini ya, nilai age di sini ada 3 nilai ya, bentuknya di sini terlihat 10, 11, 12. Jadi kalau kita cetak di sini, dia akan menjadi output 10, 11, dan 12 menggunakan perulangan. Nah, pada saat kita tes ya, dipanggil ya, parameternya adalah array, dilewatkan ke sini, terjadi perubahan di sini di dalam blok ini. Ya, karena dia by reference, maka dia akan mempengaruhi nilai yang nanti ada di luar bloknya. Maka di sini nanti nilainya tidak 10, 11, 12 lagi. Tapi di sini coba lihat. Nilai pertama adalah 50 ya. Nilai kedua 51, nilai ketiga adalah 52. Jadi hasil outputnya dari segmen yang ada di sini itu adalah nilai yang berasal dari sini. Nah, perubahannya juga akan berdampak pada perubahan di variabel lain yang berhubungan atau yang berrelasi seperti itu. Kita bisa coba eksekusi di dalam kode programnya ya. Jadi ini yang sudah dijelaskan di teorinya tadi. Jadi kita punya konsep di sini ya. Ini adalah blok method ya. Di sini juga blok method. Jadi yang kita sebut dengan phase by value itu terjadi pada saat ini ya. Jadi variabel yang I-nya bernilai 10, kemudian dieksekusi hasilnya 10, kita lewatkan nilai I-nya ke metode yang ada di tes ini, perubahannya terjadi di sini ya. Nah, tapi pada saat kita menampilkan nilai I-nya tetap bernilai 10. Kita bisa coba run. Nah, jadi baris 4 tadi menghasilkan angka 10. Kemudian di sini kita bisa lihat tes I. Ini kita melewatkan nilai 10 ini sebagai parameter di sini. Tapi di sini ada usaha untuk membuat nilainya menjadi 33. Karena dia phase by value saja, maka tidak ada perubahan yang terjadi pada saat datanya ditampilkan ulang. Jadi isi variabel I tetap bernilai 10. Nah, bagaimana test by reference? Maka di sini yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi kita coba run. Nah, di sini ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Jadi blok 4 sampai 6 ini akan menghasilkan angka aslinya. Nah, kemudian ada segmen kode program untuk menjalankan metode dengan parameter variabel array tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian ternyata pada saat kita tampilkan ulang, ternyata kalau by reference, perubahan yang terjadi di blok metodenya itu akan mempengaruhi hasil di luar metodenya. Jadi nanti bukan lagi 10, 11, 12, tapi nanti yang terjadi adalah perubahan nilai. Jadi 50 ya, ditambah 1 jadi 51 ya. Di sini kan ada penjumlahan ya. Nah, nanti ditambah lagi looping yang ketiga menjadi 52. Nah, itulah perbedaan antara passing by value dan passing by reference. Jadi untuk sementara kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada pemahaman baru yang bisa kita peroleh. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.